Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali teman-teman. Apa kabar abang-abangku, om-omku, para kicau mania dimanapun teman-teman berada, sedulur-sedulur. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan kita selalu berdoa semoga rezeki kita, ikhtiar kita selama ini dalam mencari rezeki, dalam merawat burung, entah apapun itu hal-hal yang baik, semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Hari ini ada apa Om? Hari ini kita akan membahas gimana sih, apa sih yang terjadi ketika burung ini ketika kita mau lombakan, berangkat dari rumah terus sampai lomba itu burung itu mangap parah. Itu sebenarnya apa sih yang terjadi? Emang yang terjadi apaan Om? Jadi yang terjadi itu biasanya suhu tubuhnya itu tinggi, ditambah lagi faktor cuaca sekarang itu udah nggak karuan teman-teman. Di sini sudah 34 derajat teman-teman, karena di sini itu dekat sekali dengan pantai. Ini dari rumah saya ini sekitaran hitungan ratusan meter, ini sudah nyampe bibir pantai teman-teman. Jadi penyebab yang pertama, burung itu mangapnya itu lama, bahkan sampai kita lombakan, sampai kita gantungkan teman-teman. Itu mangapnya nggak berhenti-berhenti. Itu kalau misalkan seperti itu, mangapnya dari awal sampai terus mangap terus, itu karena faktor cuaca juga. Bisa juga suhu tubuhnya terlalu tinggi. Dan nih teman-teman nih, perhatikan nih baik-baik. Biasanya teman-teman memberikan stud jangkrik atau ekstra puding ketika berangkat itu kebanyakan. Jadi terus pemberian jangkrik atau ekstra puding atau settingan yang pas itu gimana Om? Di jam berapa? Misalkan contoh, kita ada lomba itu mulainya itu jam 3 teman-teman ya, contoh ini jadi pas jam 1 atau jam setengah 2 bisa kita berikan dulu teman-teman. Biasanya teman-teman itu memberikan jangkrik terlebih dahulu teman-teman, ya kan. Nanti setelah sampai lomba biasanya itu bermacam-macam. Teman-teman kita, sahabat-sahabat kita kicau mania ini punya cara dan settingannya tersendiri, sesuai karakter dan tingkah lakunya. Jadi biasa pemain lapangan ini sudah mengenal, sudah mengerti karakter burungnya teman-teman. Nah, jadi perhatikan burung ini teman-teman. Burung ini mangap ketika saya sampai lomba teman-teman. Burung ini mangap teman-teman. Jadi apa yang saya lakukan selanjutnya, saya cari tempat yang adem. Jadi jika burung teman-teman pas ketika sampai lomba burung itu mangap parah, cari tempat yang adem, yang sejuk pokoknya. Jauhkan dulu dari dekat sekali dengan arena lomba teman-teman. Jauhkan saja. Pokoknya nyari tempat senyaman mungkin yang adem pokoknya. Jadi setelah seperti ini biasanya burung ini teman-teman, burung saya ini akan berani bunyi ketika suhu tubuhnya sudah netral kembali. Nah, ini setelah saya adem-ademkannya di tempat teduh, dan ini dia teman-teman, perhatikan baik-baik. Nah, dia sudah mulai bunyi teman-teman. Seperti itu. Kalau misalkan ada juga Om, burung saya kalau misalkan di lomba itu dari pertama kali sampai di arena lomba sampai dinaikkan, dilombakan, mangapnya nggak berhenti-berhenti Om. Kenapa itu Om? Nih teman-teman, ini penting teman-teman ya. Jadi ketika burung ini sampai lomba, bahkan sampai CSID itu naik dilombakan, dia itu mangap nggak berhenti-berhenti. Biasanya teman-teman itu settingannya terlalu tinggi, ketinggian. Jadi teman-teman yang sudah paham, yang lain mungkin sudah tahu ini caranya seperti apa. Jadi jika mangap dari awal sampai akhir, dari pertama kali sampai akhir, sampai jalan di lapangan, mangapnya nggak berhenti-berhenti, gesek-gesek paruh, itu tandanya burung itu benar-benar sudah tidak karuan teman-teman. Suhu tubuhnya ya, suhu tubuhnya bukan tipe panas tipe dingin, tapi suhu tubuhnya dan tempat cuaca di sekitar itu panasnya itu di atas rata-rata biasanya. Jadi mengakibatkan burung ini mangapnya itu dari awal sampai akhir. Terus masalah yang seperti ini apa gimana kan Om? Jadi teman-teman, jika burungnya sudah seperti ini dari awal sampai lomba, awal naik terus naik ke lombakan, burung itu dicantolkan di tiang besi. Teman-teman, di situ perhatikan jika masih mangap, nanti teman-teman ketika sudah turun lagi pas lomba itu
bisa teman-teman semprot sedikit saja teman-teman, entah itu karpetnya, entah itu tangkringannya teman-teman, bisa juga burungnya saja, diembun saja, diembun pelan-pelan set, terus taruh lagi ya, dianginkan, benar-benar cari yang tempatnya adem. Ketika suhu tubuhnya sudah netral. Om, maksudnya disemprot itu apa Om? Nah ini dia. Jadi ini adalah kunci teman-teman, adalah ilmu menghadapi burung yang suka mangap di lapangan itu seperti ini. Bisa disemprot tangkringan. Teman-teman bisa perhatikan, jika teman-teman perhatikan orang-orang itu bisa biasa menyemprot burungnya itu ketika dalam itu disemprot tangkringannya, karpetnya, bahkan burungnya pun disemprot tapi dengan benar halus, dengan semprotan yang halus teman-teman. Pokoknya yang embun itu pun tidak berbahasa-basa, cukup sedikit saja asal dia kena air saja teman-teman, kena embun itu, air embun itu, baru kita cari benar-benar tempat dimana yang sejuk teman-teman, yang adem, bener-bener adem. Ketika suhu tubuhnya sudah netral, balik lagi normal. Dan kalau misalkan ciri-cirinya suhu tubuhnya sudah normal lagi gimana Om? Nah, dia itu akan diem, terus dia itu dibarengi dengan bunyi lagi. Kalau misalkan burungnya yang karakternya gacor, bisa dibarengi dengan bongkar materi teman-teman. Nah, seperti itu. Ini jauh sekali ya teman-teman ya. Nanti pokoknya teman-teman akan lebih paham lagi pokoknya. Dan burung kita ini, burung sea killer ini cuma mangapnya itu cuma baru pertama kali sampai saja. Setelah saya adem-ademkan, benar-benar nyari tempat sejuk dan sepi, dan ini saya balikan agak di tempat yang agak ramai lagi, dan akhirnya dia mau bunyi teman-teman. Jika teman-teman selalu nyimak video ini, mungkin ini tahu ini adalah burung pastol kita sea killer, itu umurnya baru saja genap 8 bulan teman-teman. Dan kita perhatikan baik-baik, kita dengarkan bahwa dia itu pembukaan lagunya itu awalnya itu kenari teman-teman, biasanya disambung dengan cililin, sambung lagi dengan kapas tembak tapi tidak panjang teman-teman. Nanti akan kita masteri lagi ketika burung ini mabung kedua teman-teman. Nah disitulah momen yang tepat kita memasterkan untuk mengasah dia agar si materinya itu lebih sempurna. Nah Om, burungnya itu ada suara kutilang nggak? Aduh teman-teman, kutilang itu ada teman-teman, terbilang burung ini lengkap ya. Kalau misalkan materi burung lokal, burung-burung kebun itu banyak teman-teman. Ada kutilang, untungnya perkutut tidak ada teman-teman. Ada suara ayam, ada teman-teman. Jadi saya tidak permasalahkan hal itu, jadi sebodoh amat. Nanti ketika di lapangan kita lombakan, saya jamin 100% materi-materi itu seperti kutilang yang dan lainnya itu, ayam segala macam itu tidak bakal keluar. Ditekan banyak musuh, gak mungkin dia mengeluarkan suara kutilang. Dia itu lagi bertarung, lagi adu jotos dengan kicauan, saling adu ke materi, masa dia mengeluarkan materi. Jadi jangan risau jika burung teman-teman itu memiliki suara kutilang teman-teman. Jangan takut, pokoknya jangan khawatir, burung ini tidak akan dikeluarkan suara itu jika merasa ditekan oleh banyak musuh teman-teman. Ya kali lagi yang lain nembak-nembak kenari, cililin segala macam, kapas tembak, dia ngeluarin kutilang. Waduh. Tapi burung saya itu ngeluarin suara kutilang Om, kalau misalkan digantangkan kadang-kadang sesekali, itu berarti tandanya burung itu sedang fit teman-teman, tenaganya kurang, kecapean biasanya. Jadi suara-suara kutilang ini, kutilang, ayam, perkutut, itu biasanya dia itu sedang santai saja, dibawakannya sedang santai di rumah. Jadi untuk di lapangan, nah ngebukin, saya selama ini tidak pernah, walaupun burung saya itu isian domestiknya itu banyak teman-teman, yang saya sebutkan tadi itu semuanya itu hampir ada di burung kita ini. Nah jadi segitu saja lah ya teman-teman, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Pokoknya sehat-sehat terus abang-abangku, om-omku, kicau mania, sedulur-sedulurku, dimanapun teman-teman berada, sehat-sehat, tetap semangat pokoknya. Dan semoga rezekinya semakin bertambah dan ikhtiar kita selama ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Nah begitu saja teman-teman, saya pamit undur diri, sampai ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.